untuk pendakian besok. Semoga berhasil. Sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian merinding, tekan dulu tombol subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang tidak semua orang berani mendengarnya. Oke, kenalin. Nama gue Raka. Gue lahir dan gede di Jogja, jadi dari kecil udah biasa lihat siluetnya Gunung Merapi dari jauh. Kata orang-orang tua, Merapi itu bukan cuma gunung, dia hidup. Tapi kali ini gue nggak cuma mau lihat dari jauh, gue mau nanjak. Waktu itu gue bertiga, gue, Indra, sama Sinta. Indra ini temen gue yang paling nekat. Dia selalu bilang, kalau nggak ada horornya di gunung, nggak seru. Beda sama Sinta. Dari awal dia udah ragu. Merapi itu bukan gunung sembarangan, Rak. Jangan main-main. Biar aman, kita ditemenin sama pemandu lokal, Pak Wiryo. Umurnya udah tua, badannya kurus, jalannya pelan tapi mantep. Matanya dalam banget, kayak nyimpen banyak cerita. Kita mulai nanjak dari jalur selo. Awalnya masih enak, ngelewatin ladang warga. Tapi makin ke atas, pohon makin rapet, matahari makin susah masuk. Si Indra jalan paling depan, ketawa-ketawa. Rak, bayangin ya, kalau entar malam ada yang teriak, terus ternyata itu suara Indra! Potong Pak Wiryo. Suaranya tajam, bikin Indra langsung kicep. Di gunung ini, jangan asal ngomong. Kalau lu nyebut sesuatu, dia bisa ngejawab. Gue sama Sinta lihat-lihatan. Dari nada suaranya, gue tahu Pak Wiryo nggak lagi bercanda. Menjelang maghrib, kita sampai di pos 2. Tempatnya lapang, cukup buat diriin tenda. Dari sini, jalur ke atas udah mulai kebuka. Kabut turunnya cepet banget. Kita bikin api unggun kecil, masak mie instan. Dari jauh, kedengeran suara gemuruh pelan dari arah kawah. Kayak ngasih peringatan kalau Merapi nggak pernah bener-bener tidur. Sinta duduk ngerapetin jaketnya. Gue ngerasa gunung ini lagi ngeliatin kita. Gue coba nenangin. Sugesti lu aja kali. Tapi jujur, gue ngerasain hal yang sama. Sekitar jam 11 malam kita udah di dalam tenda. Api unggun udah hampir mati. Sepi, cuma ada suara angin. Gue baru aja mau merem, tiba-tiba kedengeran. Anjir. Gue langsung kaget. Indra juga langsung duduk. Rak, lu denger? Itu orang jatuh kan? Sinta nutup mulutnya, matanya melotot. Jeritan itu kedengeran lagi. Kali ini lebih dekat. Gue merinding parah, suaranya aneh. Kayak bukan suara manusia. Ada gema yang gak wajar, kayak suaranya ditarik dari perut bumi. Indra udah mau buka tenda. Kalau ada yang butuh bantuan, Pak Wiryo langsung nahan baunya. Jangan, itu bukan jeritan orang. Itu jeritnya Merapi. Kalau kalian keluar, kalian yang bakal ikut dipanggil. Gue langsung diam. Jerit Merapi, Pak Wiryo natap kita. Kadang di gunung ini emang ada suara jeritan. Kata orang dulu itu suara arwah yang kekubur pas letusan. Kadang suaranya bisa niruin orang yang kita kenal. Raka. Gue membeku. Jeritan itu anjir. Jeritan itu nyebut nama gue. Sinta megang lengan gue kencang banget. Tangannya dingin. Rak, ini bukan kebetulan. Indra mukanya udah pucat tapi masih coba ketawa. Hahaha, wah cocok banget sama Lurak. Tapi tawanya patah. Pas jeritan keempat datang, dia nyebut nama lain. Sinta. Sinta nangis, tapi ditahan. Aku gak kuat, Ra. Suaranya kayak suara cowok, tapi bukan manusia. Pak Wiryo minjamin mata, komat kamit. Tenang, jangan dijawab, jangan keluar. Suara itu lagi nyari pintu. Kalau kita buka resleting, kita buka pintu buat mereka. Gue tutup kuping, tapi percuma. Suaranya kayak datang dari dalam kepala. Indra mulai gemeteran. Pak, kalau kita diamin aja, dia bakal berhenti kan? Pak Wiryo buka mata.
Dia bakal berhenti pas matahari naik. Malam ini bakal panjang. Kuatin hati kalian. Gue coba merem, tapi jeritan itu terus-terusan manggil nama kita. Gantian, kadang dari jauh, kadang pas di luar tenda. Pagi di Merapi itu bukan pagi yang tenang. Semalam, jeritan itu manggilin nama kita gantian, bikin kita nggak bisa tidur. Sekarang, suara kompor gantiin suara jerit. Tapi di dada, rasanya masih getar. Indra megangin gelas kopinya pakai 2 tangan, kayak takut dinginnya masuk lagi. Sinta diam aja, natap tali tenda, mulutnya komat kamit. Pak Wiryo duduk agak jauh, cuma diam, ngedengerin gunung. Tadi malam itu, emang selalu begitu, Pak? Nggak selalu. Kadang jeritnya cuma lewat. Kadang dia nyari. Kalian udah dipanggil pakai nama, itu artinya dia udah tahu arah tenda kalian. Kita ninggalin pos 2 pas kabut masih tebal. Jalur ke pos 3 lebih nanjak, batu-batunya mulai tajam. Sesekali kecium bau belerang tipis kayak peringatan sopan. "Ra," kata Indra, "kalau jeritan itu dari orang beneran, terus kita diemin aja, dosa nggak ya?" "Kita bareng pemandu," jawabku cepet. "Kalau ada manusia butuh bantuan, Pak Wiryo pasti tahu bedanya." "Bedanya gampang," saut Pak Wiryo. "Orang beneran itu butuh api sama air. Kalau jeritan itu cuma butuh pintu." Di satu belokan, suara gemuruh dari kawah kedengeran lagi. Bukan letusan, lebih kayak napas raksasa. Di tengah-tengah suara itu, ada jeritan lagi, pendek, cuma sekali, kayak lagi tes suara. Sinta langsung tegang. Gue ngelirik Indra, mukanya aneh, bukan takut, malah penasaran. Dia tiba-tiba jalan lebih cepat, misah dari barisan. "Indra, rapat!" teriak Pak Wiryo. Tapi jeritan berikutnya datang, lebih pinter. Indra berhenti di dekat batu gede. Dia noleh ke kiri, ke arah jalur buntu yang ketutup kabut. "Indra!" panggil gue. Sinta nyusul. "Indra!" Pak Wiryo nutup, suaranya tegas pakai bahasa Jawa. "Indro, karo kancamu." Indra kayak baru bangun dari mimpi. Gue tadi dengar ada orang," katanya pelan. "Ada," balas Pak Wiryo. "Kalian bertiga, cuma itu yang ada di jalur ini." Menjelang pos 3, kita sampai di Punggungan. Dari situ kelihatan hamparan pasar bubrah di kejauhan. Pas lagi istirahat bentar, sosok itu muncul. Di seberang Punggungan, sekitar 30 meter dari kita, ada orang lagi berdiri. Laki-laki kurus, pakai ikat kepala lurik. Dia ngadep ke jurang, bukan ke kita. Tangannya megang obor, tapi apinya aneh. Nggak gerak sama sekali kena angin. Dan mukanya, anjir, mukanya rata. Nggak ada mata, hidung, mulut. Cuma kulit abu-abu. "Jangan disebut wujudnya," bisik Pak Wiryo. "Kalau lu sebut, dia bakal punya." Indra nahan napas. Terus sosok itu ngejerit tanpa mulut. Suaranya keluar dari batu-batu di sekitar kita. "Jalan sekarang," perintah Pak Wiryo. "Lewat jalur yang jelek, jangan ambil yang lurus." Gue ngerti, jalur rapi yang kelihatan gampang itu justru undangan. Kita milih jalan lewat batu licin. Pas kita jalan, jeritan itu ganti lagi, manggil nama. "Raka." "Jangan disentuh." Pak Wiryo nahan tangan gue yang mau nutup resleting. "Kalau lu dorong, lu ngebuka." Resleting itu berhenti di tengah. Dari celahnya, angin yang harusnya dingin malah jadi anget. Anget kayak napas. Terus jeritan itu meledak pas di depan pintu. Jeritnya kepotong. Kain putu yang diikat Pak Wiryo tadi kayaknya ngunci suara itu. Jeritnya jadi desisan. Terus jadi omongan. "Indra, sini bentar. Cuma lihat pemandangan." Sinta nutup kuping. Suaranya pakai bahasa kita. "Bukan bahasa," balas Pak Wiryo. "Itu cara." Pagi di pos 3 itu paginya aneh. Matahari ada, tapi nggak ngasih anget. Sinta sibuk beres-beres, Indra cuma diem natap ke atas, ke arah pasar bubrah. Pak Wiryo berdiri di pinggir camp, kayak lagi baca arah angin. "Dari sini ke pasar bubrah itu jalurnya lapang," katanya.
Tempat lapang itu nggak ada tempat buat sembunyi. Kalau jerit itu mau nyari badan, biasanya dia nyarinya di sana. Gue nelen sarapan gue cepet-cepet. Aturannya masih sama, Pak. Masih, jawabnya. Pilih jalur yang jelek. Jawab dalam dada. Kalau ada yang dipanggil 3 kali, kita panggil namanya bareng-bareng sampai badannya kerasa berat lagi. Kita ninggalin pos 3. Tanah langsung berubah jadi pasir vulkanik sama kerikil. Pohon-pohon tiba-tiba habis, kayak kalimat yang gak selesai. Di depan kita, padang luas warna abu-abu ngebentang. Itulah pasar Bubrah. Pasar yang rusak. Baru 5 menit kita jalan, suara itu datang lagi. Nguji kita. Jeritnya sekarang datang dari mana-mana, mantul-mantul. Pak Wiryo ngetuk-ngetuk tongkatnya, sengaja bikin tempo yang beda. Langkahnya diacak, katanya. 3 cepet, 1 tahan. Jangan kasih ritme yang enak buat suaranya. Kita nurut. Jeritan itu nyoba lagi, kali ini lebih pinter. Raka. Gue nahan mulut, gue jawab dalam hati. Aku di sini, bareng orang hidup. Sinta nepuk siku gue sekali, kayak ngasih amin tanpa suara. Di tengah pasar Bubrah, kita lihat tiang pendek pakai kain bendera bekas. Di bawahnya, ada jejak telapak kaki ngarah ke jurang kecil. Dari jurang itu, keluar uap anget tipis. Jangan ambil jalan lurus, kata Pak Wiryo. Itu jalur gampang yang bukan buat kita. Kita muter ke kanan, milih jalan batu yang bikin dengkul sakit. Pas itu, jeritan itu ganti lagi. Jadi bisikan-bisikan rame, kayak di pasar beneran. Sinta berhenti. Gue langsung manggil, Sinta! Indra, yang biasanya nekat, kali ini belajar. Dia ikut manggil, Sinta! Pak Wiryo nutup, Sinta! Karo kancamu! Kita nemu parit kering bekas aliran lahar. Di dasarnya, banyak batu bulat-bulat kayak kepara. Pak Wiryo ngajak kita turun. Lewat dasar. Di atas terlalu rapi. Pas di tengah parit, jeritan itu berhenti. Ganti jadi omongan. Ramah. Itu yang paling bahaya. Indra, jalan sendiri dulu aja. Cuma lihat kawah kok. Indra noleh ke atas, ke jalur mulus yang tadi nawarin pemandangan. Indra, panggil gue. Aus, minum dulu. Dia kaget kayak baru ingat kalau dia manusia. Iya, gumamnya. Langsung neguk air putih. 1 tegukan air putih ngalahin panggilan gaib. Keluar dari parit, di kejauhan kita lihat watu gajah. Batu gede penanda jalur. Di dekat situ, ada sosok muncul lagi. Kali ini cewek, bawa bakul di punggungnya, ngebelakangin kita. Kainnya goyang-goyang, tapi bayangannya... Anjir, bayangannya jatuh ke arah matahari. Salah. Jangan disebut wujudnya, kata Pak Wiryo. Perempuan itu berhenti, terus ngejerit tanpa noleh. Bakulnya jatuh. Isinya batu semua. Sinta meringis, tapi dia nggak manggil. Indra ngegenggam tali ransel gue. Sosok itu ngeblur, jadi asap, terus hilang. Bakul sama batunya masih di situ. Kita ngelewatin batu gede itu dari sisi yang paling jelek. Pasar itu kayaknya udah kehabisan barang dagangan. Di pinggir pasar Bubrah, kita putusin buat ngecamp. Di atas terlalu kebuka, kata Pak Wiryo. Di sini kita bisa ngikat halaman. Dia ngeluarin kain putih lagi, diikat di antara 2 batu. Kayak bikin garis di depan tenda kita. Bukan jimat, katanya. Cuma etiket, biar kalau ada yang datang, dia baca garisnya dulu. Menjelang maghrib, Merapi ganti warna. Abu-abu jadi kuning, terus merah kayak teh. Gemuruhnya naik, jeritnya nahan diri, kayak penonton nungguin acara utama. Nanti malam mungkin lebih rame, kata Pak Wiryo. Kalau jeritnya berubah jadi suara sirine, jangan percaya. Di gunung ini, sirine juga bisa minta pintu. Jam 8 malam, jerit itu datang lagi. Teratur, tiap 3 menit sekali. Gue langsung tegang. Sinta natap gue.
Sirine itu aneh banget di tengah padang ini. Terus, jeritnya nyelip di sela-sela suara sirine, manggil nama. Raka, Raka, evakuasi. Jangan, kata Pak Wiryo pelan. Sirine beneran itu selalu ada orangnya. Di sini, nggak ada orang lain. Sirinenya mati. Jeritnya balik lagi. Kali ini dekat banget. Bukan dari depan, tapi dari bawah. Kayak ada mulut gede di bawah tenda kita. Resleting tenda kita gerak sendiri, tapi berhenti pas di depan garis kain putih yang dipasang Pak Wiryo. Kita sebut nama. Rapat, kata Pak Wiryo. Indra, kata gue. Raka, balas Sinta. Sinta, sambung Indra. Suaranya udah stabil. Kita 4, tutup Pak Wiryo. Pintu itu nggak suka diketawain. Dia ganti muka. Sinta, sini, kelihatan kota dari dalam. Cantik. Sinta menjamin mata, ngejawab dalam hati. Indra. Kali ini suara bapaknya Indra. Mirip banget. Indra ngeluarin suara aneh, antara ketawa sama nangis. Pak, katanya, hampir aja lolos. Nama, seru Pak Wiryo. Indra. Gue. Indra. Sinta. Indra. Pak Wiryo, datar kayak palu. Kita ngerapat ke garis kain putih. Pilar puncak tinggal beberapa langkah. Kita maju sambil gantian nyebutin nama. Sinta, Raka, Indra, Wiryo. Tiap nama disebut, langkah rasanya jadi lebih mantap. Kita nyentuh pilar itu cepet-cepet, cuma buat nandain. Terus langsung mundur. Gak ada foto-fotoan. Panggungnya udah cemburu. Pintu kabut itu ngembang lagi, nutupin jalur turun kita. Subuh itu rasanya kayak orang ngetuk pintu, tapi nunggu di luar. Pasar Bubrah yang semalam jadi panggung, sekarang pucet lagi. Sinta masang buffnya, Indra ngecek tali sepatu 2 kali. Pak Wiryo ngegulung kain putih yang semalam jadi garis pertahanan kita. Tugasmu udah selesai, katanya pelan ke kain itu. Turun jam berapa, Pak? Tanya gue. Sekarang, jawabnya. Sebelum anginnya berubah pikiran. Kita jalan berbaris, Sinta di depan, Pak Wiryo, Indra, gue paling belakang. Ritme lama kita pakai lagi, 3 langkah cepat, 1 nahan. Kawah di atas sana masih gemuruh pelan. Sirine palsu udah gak kedengeran. Tapi gue tahu, Merapi jarang nutup cerita tanpa epilog. Di punggungan pertama, kabut turun tipis. Di dalamnya, kedengeran suara HT, persis kayak suara tim SAR. Indra ngelirik ke kanan. Di sana ada jalur mulus, rata, baru, terlalu baru. Jalur jelek, kata Pak Wiryo, nggak noleh. Kalau suaranya ada tapi orangnya nggak ada, jawab pakai langkah. Kita belok kiri, ngambil jalur akar batu yang bikin dengkul ngilu. Suara HT itu manggil-manggil lagi, terus hilang pas kita nggak peduli. Di belokan kedua, jeritan itu balik lagi, pendek kayak orang kepleset. Sinta refleks noleh. Gue langsung nepuk bahunya. Bisik, gue. Sinta, balas gue dalam hati. Raka, balas Sinta sadar. Indra, balas Pak Wiryo. Wiryo, balas Indra. Pas ngelewatin Watu Gajah, kita papasan sama 2 pendaki lagi naik. Mereka nyapa. Salah satunya nanya, Mas, di atas aman? Semalam kita dengar sirine 2 kali. Pak Wiryo natap mereka. Kalau sirinenya nggak ada orangnya, jangan dipinjam suaranya. Kalau ada orangnya, baru dibantu. Mereka ngangguk, setengah ngerti. Gue cuma bisa berharap mereka beneran ngerti nanti. Di pinggir pasar Bubrah, jalur pecah jadi 2 lagi. Kiri kotor, kanan mulus kayak karpet. Dari kanan, ada hawa anget naik. Rak, bisik Indra. Gue kayak denger ibuk manggil. Gue nelen ludah. Kalau beneran, ibuk lu bisa nunggu di warung bawah.
Ibuk yang asli itu sabar. Dia ketawa kecil. Ketawa yang matiin ilusi. Kita ambil kiri. Begitu masuk hutan lagi, rasanya kayak balik ke dunia normal. Jeritan itu susah main di sini, tapi dia nyoba cara lain. Dari lembah, kedengeran suara azan, samar. Terus ada suara cewek niruin dari arah kawah. Suara azan dari kawah, tanya Sinta bingung. Di gunung, jawab Pak Wiryo. Yang palsu itu selalu datang tepat waktu. Yang asli kadang telat, karena orangnya lagi siap-siap. Kita jalan terus. Di pos 3, kain putih yang kita tinggalin masih ada. Sinta nyentuh. Makasih, gumamnya. Di pos 2, ada rombongan lain lagi istirahat. Salah satunya cerita. Semalam kami dengar jeritan, Mas. Kenceng banget. Gue lihat Pak Wiryo, dia ngasih isyarat. Gue jawab ke mereka. Kalau nama kalian dipanggil, jawab dalam dada. Jangan buka resleting gara-gara suara. Mereka ngangguk. Setengah bingung, setengah makasih. Di jembatan kayu kecil, jeritan itu nyoba sekali lagi. Paling panjang hari ini, tapi suaranya patah di ujung. Kayak orang yang lupa mau ngomong apa. Pak Wiryo berhenti, noleh ke arah hutan. Matur nuwun, wis orang ngundang maneh, katanya. Terima kasih, sudah tidak mengundang lagi. Sinta ngehela napas panjang. Indra nyenggol gue. Baru sadar gue, lewat itu bukan cuma jalan pulang ya. Lewat itu pilihan, biar halaman ceritanya nggak nahan nama kita. Gerbang Cemoro Sewu rasanya kayak pintu keluar bioskop. Mata langsung silau sama keramaian. Ada warung, ada ojek, ada anak kecil ngejar ayam. Merapi di belakang kita masih diem, tapi rasanya dia udah nggak ngeliatin lagi. Di meja pos, radio bunyi. Pak Wiryo, rombongan turun berapa ya? Pertanyaan sederhana yang di atas sana bisa jadi pertanyaan hidup mati. Pak Wiryo lihat kita, mastiin kita masih utuh. Terus dia jawab, santai, jelas. Nama yang turun, Raka, Sinta, Indra, Wiryo. Siapa? 4 nama. 4, bukan angka. Tapi 4 orang yang bisa saling nepuk bahu. Itu bedanya. Di warung, ibu pemilik udah nyiapin teh panas. Uapnya beneran uap. Indra ngeluarin HP. Ada telepon dari bapaknya. Dia nelpon balik. Suara di seberang kedengeran anget. Manusiawi. Indra senyum. Pak, nanti aku cerita. Tapi di rumah ya. Aku buka buku catatan gue. Gue tulis 4 baris. Di Merapi, nama itu Tali. Kalau dipanggil sama yang gak punya muka, jawab dalam dada. Jalur jelek itu kompas. Jalur mulus itu panggung. Biarin angin yang nutup tirainya. Sirine tanpa orang itu suara. Jangan jadiin mulut lu kuncinya. Lewat itu etika, bukan lari. Kita datang baik-baik, pulang rame-rame. Pak Wiryo nata punggungan Merapi. Besok gunungnya masih hidup, katanya. Yang berubah cuma cara kita nyebutinnya. Gue ngangguk. Merapi diam di belakang. Gak marah, gak pamit. Dia cuma ada. Kadang, kalau lagi malam-malam sepi, gue masih suka dengar 3 suku kata dari jauh. Sa, tu, du, a, terus diem di yang ketiga. Dulu, ini suara dari Kerinci. Tapi sekarang rasanya, semua gunung punya hitungan yang sama. Kalau suara itu datang, gue nggak panik. Gue cuma hembusin napas ke kaca jendela. Nunggu embun yang jujur itu ngejawab. Terus, gue tulis 4 nama pakai jari. Bukan angka. Raka, Sinta, Indra, Wiryo. Bukan buat dihitung, tapi buat pulang. Setiap kali
Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.